Medio. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Bakal calon presiden Baca Pres Anies Baswedan menyinggung terkait alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan yang kerap dipandang sebagai biaya. Padahal seharusnya alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan di Indonesia dipandang sebagai investasi. Hal itu diungkapkan Anies saat menghadiri acara Indonesian Leader Talk, bedah gagasan dan visi pemimpin bangsa yang digelar Universitas Hasanuddin Unhas Makassar. Menurutnya, jika anggaran kesehatan dan pendidikan dipandang sebagai investasi, maka akan dihitung berapa yang kembali di kemudian hari. Sebaliknya, jika anggaran kesehatan dan pendidikan dianggap sebagai biaya, maka akan selalu berbicara tentang bagaimana membuat efisien dan bahkan seringkali dikurangi. Bahkan menurut Anies, meski alokasi anggaran 20% terpenuhi, namun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga memaparkan gagasannya dengan tema mewujudkan satu ekonomi lebih maju, lebih adil. Dia menyebut saat ini bangsa Indonesia telah melewati 4 kata satu, yaitu satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, dan satu teritori. Sekarang masuk satu yang kelima, satu Indonesia, satu perekonomian. Anies mengungkap masih ditemukan selisih harga kebutuhan yang tinggi di kota besar dan kawasan Indonesia Timur. Itu sebabnya dirinya ingin mengintegrasikan perekonomian Indonesia dengan memasukkan unsur mobilitas, pendidikan, dan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul memantau sebaran pergerakan kasus tuberkulosis di wilayah Bantul. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Samsu Arianto menyebutkan, sebaran penyakit TBC di Bantul pada triwulan pertama dan kedua tahun 2023 menyentuh angka 678 kasus. Adapun faktor penyebab munculnya kasus TBC tersebut yakni adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru manusia. Samsu Arianto menjelaskan, jika terdapat suatu lingkungan yang terkontaminasi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dihirup oleh orang, maka dengan mudah orang tersebut terpapar kasus TBC. Bertempat di Aula Mapalus, kantor Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe melantik 5 penjabat bupati dan wali kota yang baru untuk mengisi kekosongan dari 5 pimpinan sebelumnya yang telah selesai masa bakti. Gubernur Oli berpesan kepada 5 penjabat bupati dan wali kota yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanat secara berintegritas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Adapun kelima penjabat yang baru dilantik adalah Ronald Sorongan sebagai penjabat Bupati Mitra, Arsipa Nani sebagai penjabat Wali Kota Kota Mubagu, Sirayudin Lasena penjabat Bupati Bolang Mongondo Utara, kemudian Jemi Kumendong penjabat Bupati Minahasa, dan Joy Oroh sebagai penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.